1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi 1922. Hari ini kita akan mencoba menguraikan bagaimana untuk menjadi pejuang dan juga pemenang dari setiap tantangan. Ingat, pemenang bukan karena mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi mereka melakukan hal yang lebih baik tentunya dari orang lain. Nah, sahabat Siliwangi 1922, untuk memiliki pola pikir pejuang, kita perlu belajar untuk tumbuh dari rasa sakit, merasakan berbagai tantangan atau rintangan, merasakan sebuah kemunduran, dan di masa-masa sulit dalam dinamika sebuah kehidupan. Putus asa dan juga ingin menyerah dengan keadaan sangat kesulitan ya dalam perasaan itu hampir menyelimuti daripada semua orang saat impiannya tidak berjalan seperti dengan apa yang diharapkan, dan seakan mimpinya semakin menjauh dari sebuah jangkauan harapannya. Menyerah sepertinya menjadi satu-satunya jalan yang terbaik. Oleh karena itu, sebelum menyerah dan juga melepaskan semua kesempatan yang ada, cobalah pastikan kita bisa menghilangkan rasa takut. Itu yang pertama. Atau kita bisa mengurangi supaya kita lebih percaya diri, dan segeralah urungkan niat itu untuk menyerah. Maka langkahnya tidak ada kata lain kecuali satu, perjuangkanlah. Nah, sahabat Siliwangi 1922, seorang pejuang adalah orang yang mampu memerangi semua kesulitan dalam berbagai dinamika tentunya, dengan penuh keyakinan dan juga tekad, baik di dalam organisasi, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seorang pejuang itu akan tampil sebagai pahlawan, maka lawan itu niatkan supaya kita tidak menyerah dengan perjuangan tanpa rasa ragu, dengan keberanian dan juga penuh yang didasari dengan sebuah rencana dan strategi tentunya yang terukur untuk memperjuangkan yang sifatnya hakiki, agar menyatu nilai semangat pejuang yang tumbuh dari batin kita untuk melakukan sebuah kata keraguan-raguan. Maka tidak ada kata alasan untuk kita untuk menyerah dengan keadaan. Nah, sahabat Siliwangi 1922, memang di era kekinian di mana segala sesuatunya sekarang ini serba instan, tanpa sebuah proses dan juga sebuah prosedur. Maka ya begitulah, hasilnya pun tidak akan pernah bertahan lama, akan sirna ditelan waktu. Karena meraih sebuah kesuksesan ini adalah merupakan sebuah perjalanan yang cukup panjang, yang akan membuat kita jatuh bangun dengan bekerja keras agar kita bisa menikmati. Apa yang dinikmatinya? Nikmatnya sebuah perjalanan dari sebuah proses, bukan langsung pada tujuannya. Percayalah bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Nah, sahabat Siliwangi 1922, kesulitan, kegagalan itu cenderung dengan mudah menghakimi dan menganggap bahwa diri kita ini tidak mampu.
Nah, padahal sahabat Siliwangi 1922, kita hanya perlu mencoba cara dengan yang lain untuk meneruskan kepada tujuan kita yang awal. Tentunya kita sebagai seorang pejuang itu harus mampu menemukan jalan dan juga alternatif secara menyeluruh dengan sudut pandang yang baru. Nah, tidak sedikit orang yang merasa bahwa sebuah kegagalan adalah hal yang memalukan. Nah, padahal sahabat Siliwangi 1922, sebenarnya itu pernyataan yang sangat salah. Kenapa? Karena kegagalan itu akan membentuk karakter kita. Di sana kita bisa mengevaluasi diri. Apakah kita ini sebagai penurut atau kita ini sebagai pengikut? Nah, oleh karena itu, maka tidak ada yang salah dengan berhenti sejenak. Bahkan kita mungkin disarankan untuk itu, supaya kita tidak tergesa-gesa. Nah, sahabat Siliwangi 1922 di sini, kita tidak perlu memaksakan semua bisa terjadi sekarang. Kita perlu berhenti sejenak untuk mengamati secara perlahan, memberikan jeda akan membantu dalam sebuah proses dalam meneruskan langkah-langkah kita untuk memberikan sebuah gambaran tentang kemungkinan atau potensi yang akan datang. Nah, sahabat Siliwangi 1922, inilah yang disebut dengan pola sebab dan akibat. Hasil adalah akibat. Nah, hasil itu akibat. Sehingga hasil ini tidak akan pernah berkhianat kepada usaha, karena hasil itu tergantung kepada usaha kita. Nah, pola seperti inilah sahabat Siliwangi 1922 yang sekarang sedang diterapkan oleh pejuang Siliwangi Indonesia 1922 untuk menempuh tujuannya dengan cara tidak terburu-buru, penuh dengan perhitungan yang matang, tidak melaksanakan sebuah kehendak. Ketika jalan itu terjal di depannya, dia tidak memaksakan kehendak itu. Maka sejenaklah untuk beristirahat. Kenapa? Istirahatnya itu untuk mengevaluasi tentang berbagai kemungkinan. Nah, tentunya dengan rencana dan strategi yang terukur untuk memperjuangkan yang hakiki, semangat pejuang yang tumbuh dari jiwa dan raga, kemudian kembali bergerak di saat sebuah momen yang tepat. Maka dia akan keluar sebagai pemilik dari tujuan awal. Itu. Karena jadi juara itu bukan dilahirkan. Untuk bisa jadi juara itu harus kita perjuangkan. Nah, demikian sahabat Siliwangi 1922. Sekian dan terima kasih. Semoga ini akan menjadikan sebuah bahan kajian untuk kita semua. Dan akhirnya kami sampaikan good luck kepada pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang akan menjalani sebuah perintah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa yang ke-7. Semoga terlahir sosok nahkoda yang bisa menerangi kita semua. Amin. Saya Cepi Paridi Hikmat, Siliwangi, Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.